RSAD Jenderal Maruli Simanjuntak memaparkan perkembangan penanganan pasca bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Maruli yang juga menjabat Ketua Satgas Pembangunan Jembatan di Sumatera menjelaskan bahwa proses pemulihan infrastruktur menghadapi sejumlah kendala teknis. Ia menyebut pembangunan jembatan tidak sederhana karena harus melalui tahapan survei untuk menentukan jenis jembatan yang paling sesuai. Setelah itu material harus dikirim dari Jakarta dan melewati jalur yang sebagian rusak sehingga memperlambat distribusi. Pekerjaan ini kita lakukan 3 shift. Jadi anggota kita bekerja pagi, siang, malam. Kalau tidak bekerja seperti ini, saya kira tidak akan mencapai target yang seperti kita dapatkan pada hari ini. Untuk jembatan ini memang agak rumit karena setelah ada laporan kami harus survei. Setelah survei apa jembatan yang paling sesuai, kami cari jembatan apa yang ini harus dikirim dari Jakarta. Di Jakarta sampai di pelabuhan di jalan-jalan rusak, ada yang di jalan seminggu dan lain sebagainya. Maruli mengaku salut kepada para prajurit karena pengiriman material bisa tetap berjalan meski menghadapi banyak hambatan di lapangan. Pernyataan tersebut disampaikan Maruli dalam konferensi pers di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin 29 Desember. Konferensi pers itu turut dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Menko PMK Pratikno, Seskap Teddy Indrawijaya, Mensesnek Prasetyo Hadi, Panglima TNI Agus Subianto. Maruli menyebut pihaknya menargetkan pembangunan total 44 jembatan Bailey untuk mendukung pemulihan di wilayah terdampak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 jembatan telah selesai dibangun dan siap digunakan. Sebanyak 15 jembatan lainnya masih dalam proses pengiriman, sementara 6 unit tengah dipasang di lokasi. Sisanya akan dikumpulkan melalui Kementerian Pertahanan dengan target tambahan hingga 100 unit. Ada 44, 12 sudah selesai, sisanya ada 15 sedang di perjalanan, 6 sedang dipasang. Yang lain sedang kita kumpulkan lagi, dan juga dari Presiden langsung melalui Kemenhan akan dicari 100 beli dari luar. 100 beli untuk mendukung di bencana ini, dan juga mungkin ini akan kita gunakan di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Di tengah upaya pemulihan itu, Maruli mengungkap adanya dugaan aksi sabotase terhadap jembatan Bailey. Ia menyebut baut-baut jembatan sempat dibongkar oleh pihak tak bertanggung jawab dan menilai tindakan tersebut sebagai perbuatan biadab.
Maruli juga menyebut ada dugaan menargetkan pemerintah serta membahayakan masyarakat terdampak bencana. Sedikit ya kata-katanya mengingatkan supaya dalam kondisi ini kita harus kompak, bernegara kita harus kompak. Dalam kondisi kompak pun ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan Beli kita. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana ya, ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah. Ya, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah. Ya, mengorbankan masyarakat. Masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur saya memikirkan ini. Karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa ya. Jadi kalau kita tidak kompak, Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat berat kita dalam bekerja. Ini lihat sudah dilepas nih ya. Nanti ada lagi yang bilang, oh ini sengaja nih pengkondisian. Ya kalau pengkondisian membuat masyarakat mati, bukan pengkondisian namanya itu biadab namanya ya. Jadi ini ya bukti-bukti nyata sudah ada. Ya kasihan masyarakat korban. Jangan lagi sampai jiwanya korban lagi. Kami sudah bekerja siang malam ya, anggota-anggota kita. Dan juga kami terus mengirim kapal kami. Kita evaluasi barang apa yang diperlukan.